Pernikahan selebriti Amar Zoni dan Irish Bella kini tengah berada di ujung tanduk. Ya, proses perceraian keduanya yang digelar di Pengadilan Agama Depok telah melewati tahap kesimpulan. Bahkan, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal sidang putusan, yaitu pada tanggal 1 Februari mendatang. Meski demikian, ribuan penggemar Irish dan Amar seakan masih tak mampu menerima kenyataan bahwa rumah tangga keduanya akan segera kandas. Hasilnya, mereka pun meluapkan kekecewaan lewat beragam komentar nyeleneh di media sosial. Tak cuma itu, penggemar setia Amar Zoni dan Irish Bella yang berasal dari kota Lombok bahkan mengambil langkah ekstrim dengan mengadakan pengajian bersama untuk memanjatkan doa mereka kepada Tuhan agar perceraian tersebut dapat dibatalkan. Lantas, bagaimana komentar kedua belah pihak akan terjadinya aksi doa bersama itu? Benarkah pihak Amar mendukung aksi para penggemar mereka? Serta benarkah pula Irish Bella justru berharap untuk segera menyelesaikan proses perceraiannya dengan Amar? Ya ini kan nggak bisa juga kita sampaikan bahwa yang terbaik adalah selalu rujuk atau selalu bersatu, itu kembali lagi ya. Kita juga nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Tapi yang sekarang sedang dijalani adalah kita doakan yang terbaik, itu yang sedang dijalani saat ini ya. Jadi apapun keputusannya dari masing-masing pihak, baik itu dari keputusan Mbak Iris sebagai yang menggugat cerai, ini kan juga beliau lah yang merasakan ya. Jadi kalau menurut saya sih ya doakan yang terbaik untuk keputusan itu. Silakan aja ya memberikan doa dan lain-lain, tapi doakanlah yang terbaik itu. Maksudnya di sini bukan terkait dengan, ya bisa jadi yang terbaik itu bukan kembali ya, bisa jadi yang terbaik adalah ya memang nanti ketika terjadi perpisahan bisa jadi itu adalah takdir yang terbaik juga ya, karena memang ada hubungan yang harus dijaga ya, karena ada anak-anak juga yang harus dididik dan diasuh bersama-sama gitu. Ini kan hubungan ini kan panjang ya, hubungan sebagai ayah dan ibu ya, mungkin nggak hubungan suami istri, tetapi hubungan yang harus dijaga adalah kaitannya dengan perannya sebagai ayah dan ibu gitu ke depannya. Jadi ya doakan saja yang terbaik terkait nanti menjalankan peran sebagai ayah dan ibu ya, dari pihaknya Mbak Iris juga dari pihaknya Mas Amar gitu. Alhamdulillah luar biasa banget, merinding ya melihatnya ya. Mendoakan untuk Bang Amar, mendoakan untuk Bapak, sangat-sangat apa ya, luar biasa banget lah. Dan saya pun terima kasih bagi teman-teman, bagi ibu-ibu semuanya, bapak-bapak yang sudah mendoakan keluarga kami gitu. Ya harapan kita semua sama, harapan saya pun inginnya rujuk mas gitu kan. Cuman ya kalaupun ini jalan terbaik dari Tuhan, jalan terbaik yang harus dilakukan, ya mau nggak mau harus dilakukan. Harapannya pokoknya saya doa yang terbaik buat Kaibel, buat Bang Amar. Apapun yang akan menjadi keputusannya, itulah yang terbaik. Jadi harus saling support lah gitu loh. Dan insya Allah saya tidak akan melupakan kewajiban saya sebagai adiknya Bang Amar, yaitu sebagai representatifnya Bang Amar terhadap anak-anaknya nanti. Saya akan sering datang ke Air Amala, mungkin ajak main segala macam kan. Karena gimana pun juga, walaupun memang sudah keputusannya seperti itu, tapi keluarga kita tetap harus dekat. Nggak ada yang berubah sama sekali. Kalau melihat kepada perasaan dan lain-lain kan, saya pikir ini hanya Mbak Iris yang paling tahu ya, gitu ya, terkait dengan apa yang terjadi gitu kan. Jadi saya pikir kita hargai dan hormati saja keputusannya Mbak Iris ya, karena beliau yang menjalani rumah tangganya. Mudah-mudahan ya, saya berharap tidak ada penundaan lagi.
Jadi memang karena memang hukum acaranya begitu sih. Jadi memang mengaturnya sudah sesuai, sudah relevan, tidak ada hukum acara yang dilanggar, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Jadi memang sudah sesuai semuanya. Jadi kalau mengikuti aturan ya harusnya tanggal 1 Februari itu adalah putusan gitu. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi.com. Pernyataan sang kuasa hukum yang menyebut pihaknya berharap proses perceraian Amar dan Irish akan selesai pada agenda putusan 1 Februari mendatang seperti senada dengan keteguhan hati Irish Bella. Ya, sejak melayangkan gugatan perceraiannya ke Pengadilan Agama Depok, ibu dua anak itu memang tampak teguh dalam mempertahankan keputusannya untuk berpisah dengan sang suami. Padahal, pihak Amar selalu mengaku tak ingin berpisah dengan Irish. Selain teguh mempertahankan keputusannya, Irish Bella juga tak pernah sekalipun memberikan komentar banyak terkait perceraiannya. Namun, semua seketika berubah kala Irish Bella menghadiri sebuah acara kajian. Lantas, mungkinkah inilah alasan Irish begitu kuat memegang keputusannya? Serta bagaimana pula curhatan Irish Bella? Yang pastinya sih emang hidup tuh Masya Allah penuh dengan ujian ya, gitu. Dan kalau boleh curhat sedikit di sini memang mungkin yang menjadi problematika aku ya saat tertimpa ujian tuh aku lebih kayak aku harus kuat gitu. Aku sebagai perempuan gitu, apalagi aku punya anak dua, aku harus bangkit, aku nggak boleh terpuruk gitu ya, dan aku harus nggak boleh nangis gitu, nggak boleh cengeng gitu, harus kuat. Dan ternyata ya ampun, dengan itu tuh salah banget ya. Itu aku malah jadi susah untuk bangkit karena ya aku tidak membiarkan diri aku untuk menerima gitu. Dan ternyata aku baru belajar sekarang gitu setelah apa yang aku lalui. It's okay to not be okay. Gitu. It's okay kalau kamu mau sedih, kalau kamu mau nangis gitu. Wanita kuat tuh bukan berarti kita nggak boleh nangis loh. Wanita kuat tuh bukan berarti kita nggak boleh marah, nggak boleh apa. It's okay. Aku mau share sedikit ya waktu itu. Aku pernah anakku setantrumnya itu yang anak pertama. Aku sampai bingung kenapa anakku kok tantrum kayak gini ya. Gak apa ya, gak biasanya gitu loh. Memang masanya tapi kayak ini kayaknya agak aneh, agak berbeda gitu. Terus aku bawalah ke psikolog gitu kan. Aku bertanya kenapa gini. Tolong dok, kenapa ya anak saya? Terus gitu. Terus masa psikolognya bilang gitu. Kalau ibunya apa kabar? Jadi Masya Allah ya, seorang ibu sama anak itu kayak satu detak jantung. Jadi apapun yang dirasakan sama ibunya itu akan tervibrasi sama anak, sama keluarga, sama orang-orang yang terdekat dari kita. Sebegitu lamanya aku menahan kayak rasa sedih, aku harus kuat, rasa marah, aku harus tahan gitu. Terus karena aku harus melangkah terus menjalani hidup. Sampai itu tuh aku pendem terus. Kayak gitu, dan ternyata itu tuh membuat penyakit dalam hati aku, dan itu aku tularkan kepada anak-anak aku gitu. Kayak kali itu aku sedih banget. Dari situ aku belajar, ya udah, ketika aku sedih, ya aku nangis. Ketika aku marah, ya aku marah. Gitu. It's okay, ekspresikan, aku terima segala macam emosi yang aku dapati dalam hidup aku dengan segala macam ujian aku terima. Tapi aku luapkan, itu bukan dengan makhluk gitu, bukan sama manusia. Tapi ya kepada Allah tadi yang saya bilang itu, alhamdulillah aku pernah misalnya aku gelar sejadah, terus aku berdoa, nangis itu. Dan disitu akhirnya akhirnya kita bisa belajar gitu, kita belajar untuk menerima lebih bisa, lebih kuat lagi gitu. Jadi menurut aku
wanita istimewa, wanita kuat tuh bukan berarti wanita nggak boleh menangis, bukan berarti kita tuh harus sok-sok kuat gitu loh. It's okay to not be okay, you can cry, kamu nangis, boleh apa terus, tapi sebaik-baiknya tempat mengabdi dalam tempat menurut aku tempat healing terbaik ya. Aku percaya Allah itu nggak mungkin zolim